Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan menjelaskan skenario accounting, yang dimana kelompok 2 terdapat 5 anggota kelompok. Yang pertama CP125 Amalia Radia Ulfa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan menjelaskan skenario accounting, yang dimana beranggotakan 5 kelompok. Yang pertama CP125 Amalia Radia Ulfa, dia sebagai staf AR. Yang kedua CP148 Herianto Tampu Bulon sebagai manajer accounting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan skenario accounting, yang dimana kelompok 2 ini beranggotakan 5 kelompok. Yang pertama CP125 Amalia Radia Ulfa sebagai staf AR. Yang kedua CP148 Herianto Tampu Bolon sebagai manajer accounting. Yang ketiga CP149 Intan Triwulandari sebagai manajer sales. Yang ketiga saya sendiri CP155 Kartika Salsabila sebagai staf IT. Yang kelima CP156 Ken Handaya sebagai cash reconciliation. Table of content. Ada 4. Yang pertama pengenalan modul accounting, yang kedua profil PT Amantis, yang ketiga skenario accounting, yang keempat simulasi. Di sini untuk pengenalan modul accounting adalah bidang dan sistem informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, menginterpretasi, dan melaporkan informasi ekonomi atau keuangan yang terkait dengan bisnis, seperti perusahaan, organisasi non-profit, atau individu. Tujuan akuntansi adalah untuk memberikan gambaran yang akurat, relevan, dan terperinci tentang posisi keuangan suatu entitas, serta untuk memberikan informasi tentang pencatatan transaksi keuangan, pembuatan laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan laporan arus kas, dan analisis data keuangan. Di sini, di kelompok 2 ini, kami akan menjelaskan skenario tentang PT Ametis. Di sini profil PT Ametis, profilnya PT Ametis ini, dia merupakan sebuah perusahaan yang didirikan tahun 2023 oleh kelompok 2, serta perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur, perabotan rumah tangga. Untuk visi dari PT Ametis ini, dia menjadi perusahaan global dalam industri perabotan rumah tangga dengan menghadirkan desain inovatif dan kualitas tinggi. Untuk alamatnya, nama PT Ametis, adresnya Jalan Raya Jaya Jakarta Selatan. Untuk nama teleponnya 08123599.000. Emailnya ametis@teach.com. Websitenya ametis@teach.co.id. Rekening banknya di sini terdapat nomor rekening banknya dari BCA dengan namanya PT Ametis. Untuk skenario accounting, pada skenario ini PT Ametis melakukan penjualan 2 unit barang kepada Gemini Furniture. Peran accounting dimulai dari sheet invoice yang dibutuhkan, khususnya pada kasus ini, customer melakukan pembayaran cicil sebanyak 2 kali, di mana pembayaran pertama seharga setengah transaksi yang dilakukan. Di sini ada barang dan harga per unit ditentukan sendiri oleh Mente. Diberlakukan pajak pada seluruh item. Untuk invoice date dan due date ditentukan oleh Mente sendiri. Manajer akan mengeprint hasil dari transaksi yang dilakukan dari report general ledger dan trial balance. Untuk yang pertama, staf IT yang akan dijelaskan oleh Kartika Salsabila. Staf IT ini dia akan meng-create user and configuration product. Di sini yang pertama saya akan create user 5 pengguna, yang dimana Kartika Salsabila sebagai staf IT, Intan Triwulandari sebagai manajer sales, Amalia Rodia Ulfa sebagai staf AR, Ken Handaya sebagai cash reconciliation, Herianto Tambu Bolon
sebagai manajer accounting. Langkah yang pertama kita masuk ke aplikasi Odoo. Ini saya sudah masuk ke aplikasi Odoo yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu masuk ke setting untuk membuat akun baru. Di sini saya akan menggunakan cara manual dengan mengklik user and companies, lalu klik user. Lalu saya akan mengklik new. Ini namanya sesuai yang di sini ya. Kita akan memberi nama CP155 Kartika kelompok 2. CP155 Kartika kelompok 2. Di sini emailnya Kartika IT. Nah, ketika IT ini saya akan memberi akses sebagai, karena IT dia administrator, terus akuntingnya juga sebagai advisor, manufaktur sebagai administrator, terus inventarinya sebagai administrator, Purkes sebagai administrator, website sebagai editor and designer. Terus setelah itu kita bisa ke action, kita ganti password. Di sini saya akan memberi password ini 2 ya. Lalu change password. Lalu create. Nah, selanjutnya akan membuat akun yang kedua, Intan Triwulandari. Saya akan membuat akun Intan Triwulandari. Klik new. CP149. Intan kelompok 2. Di sini emailnya intan2@managersales. Yang dimana manajer sales ini saya akan memberikan akses dia di Purkes. Di Purkes ini sebagai user, lalu di inventory dia sebagai administrator. Oke, sudah, kita ganti passwordnya. Agar tidak lupa kita samakan passwordnya 2, lalu change password. Lalu create employee. Nah, kembali lagi ke user untuk membuat akun lagi. Klik new. Yang ketiga, Amalia sebagai staf AR. CP125 Ulfa. CP125 Ulfa kelompok 2. Ini emailnya Ulfa2 staf AR. Oke. Yang dimana dia staf AR ini saya akan beri akses billing di akunting. Dia sebagai billing. Setelah itu kita akan ganti password, samakan dengan yang lainnya 2.
login password, lalu create. Oke, kenapa saya diberi kelompok 2 ini? Nanti akan mempermudah mencari pengguna. Lalu yang selanjutnya Kenken Handaya. Kenken Handaya. Kita klik new. CP156 Kenken. 156 Ken kelompok 2. Sebagai case reconciliation. Kenken 2. Nah, di sini di case R ini atau case reconciliation ini saya akan memberi akses di akunting sebagai akuntan. Lalu saya ganti passwordnya sama seperti yang lain. Dua, ini. Lalu create. Yang terakhir, Heri Tampu Bolon sebagai manajer akunting. 148. CP 148. Bisa kita copy paste ya biar cepat. Mohon maaf, sinyalnya agak nge-lag ya. Nah, saya akan membuat akun yang terakhir. CP148 Herianto kelompok 2. CP148 Herianto kelompok 2. Yang dimana emailnya Herianto2 manajer A. Di manajer A ini atau manajer akunting ini saya akan memberi akses di akunting sebagai advisor. Sini sebagai advisor ya. Lalu kita ganti password. Dua, yang password. Create employee. Lalu kita kembali ke user, akan memastikan apakah sudah tersimpan yang saya telah buat tadi. Karena kan saya telah memberi kelompok 2, tinggal cari kelompok 2. Nah, ini adalah akun yang sudah saya buat tadi. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 akun sesuai yang di sini.
Oke, itu adalah tugas dari staf IT sebagai create user atau membuat akun pengguna. Lalu tugas yang kedua sebagai staf IT, dia di sini sebagai configuration produk. Listnya, produknya ada dua, yaitu yang pertama ada drawer black, ada office share, dan masing-masing kuantiti ada 10. Untuk drawer black, unit price-nya 150.000, pajaknya 11%. Untuk office share, ini dia unit price-nya 200.000, pajaknya 11%. Oke, baik, kita langsung masuk ke aplikasi Odoo. Ini saya sudah masuk, sudah login ya sebagai staf IT. Di sini langsung saja pergi ke menu, lalu pilih modul inventory, dan pilih produk. Di sini kita klik new. Nah, untuk yang pertama drawer black. Di sini produk name-nya drawer black. Untuk unit price-nya 150 dan pajak 11%. Sales price-nya di sini ditulis 150.000. Pajaknya 11%. Lalu kita akan memberi quantity, kita klik update quantity. Di sini kuantitinya 10, klik new, lalu kita isi kuantitinya 10, lalu save. Oke, kita kembali lagi. Kita akan membuat produk baru lagi ya. Di sini kita pergi ke produk. Ini kita pergi ke produk. Lalu kita klik new untuk membuat produk yang kedua. Di sini yang kedua official. Pajaknya 11%. Lalu update quantity. Klik new. Di sini kuantitinya 10. Lalu save. Oke. Untuk mengecek yang tadi kita buat produknya, di sini kita bisa lihat di produk ya, kalian bisa klik produk tadi, terus klik produk. Di sini search drawer black. Oke, baik. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Intan Dari. Saya di sini berperan sebagai manager sales. Manager sales memiliki username-nya itu Intan2 @managersales dengan passwordnya 2. Dengan job desk-nya yaitu manager sales memiliki job desk, create quotation, check quantity, dan juga validate quotation. Jadi, kita langsung aja untuk dicoba pada Odoo-nya. Baik, di sini saya sudah masuk ke akun yang sudah login itu ke akun tadi yang tadi sudah disiapkan oleh staff IT dan juga sudah dimasukkan oleh staff IT. Oke, baik, kita langsung lanjut aja. Kita ke sales, kita akan membuat quotation baru. Kita klik new. Di sini saya akan membuat quotation-nya yaitu produknya itu drawer black dan office chair sebanyak kuantitinya 10, unit price-nya itu untuk drawer black 150.000, office chair itu 200.000 dengan tax-nya 11%. Dan pada skenario pada kali ini saya akan mengirimkan kepada Gemini Furniture. Ini untuk ini Gemini Furniture. Oke, di sini juga udah semua kita masukin produknya yaitu drawer black ini. Terus tadi dimintanya adalah
Oke, sebentar kita cek lagi. Oke. Jadi ini nggak mau masuk, kita masukin aja harganya 150.000. Persen kita manual lagi di sini. Terus ininya 10. Oke, ini kita ke office fair. Sini ekspresi harganya. $200.000. Oke, dan capek itu 11%. Oke, di sini udah masuk semua tadi barang-barangnya. Dan juga di sini udah sesuai ya teman-teman. Kita cek kembali lagi. Terus juga di sini udah ada taxnya 11%. Karena di sini kita ganti kuantitinya jadi 10, maaf. Oke, ini udah ini teksnya udah kita cek kembali lagi, terus kita konfirmasi. Ini tadi masih quotation dan berubah statusnya menjadi sales order. Nah, ini udah menjadi sales order, kita klik yang delivery. Di sini untuk men-set quantities-nya gitu. Dunia, ya. Oke, baik tadi udah kita tadi juga udah validate ini. Ini udah ke validate semuanya. Terus kita balik lagi ke SOO-nya. Terus kita akan membuat invoice. Kita create invoice. Kita pakai create and view invoice. Kita pakai regular invoice. Oke, nah ini selanjutnya. Ini udah teman-teman, ini udah semua. Ini akan dilanjutkan oleh staf selanjutnya untuk mengkonfirmasi. Oke, kita ke ini, kita ke Ulfa sebagai staf selanjutnya. Kita kirimkan invoice-nya, draft invoice-nya. Oke, kita send. Nanti ini akan dilanjutkan oleh staf selanjutnya, yaitu Ulfa. Baik, di sini saya akan mengecek untuk status dari invoice-nya. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mendapatkan pesan dari Ken bahwa Ken sudah melakukan rekonsil yang kedua. Setelah itu, kita akan masuk ke accounting. Kita akan mengecek dari rekonsil tersebut. Lalu kita masuk ke customer. Dan kita masuk ke invoice. Nah, di sini sudah terpampang bahwa payment-nya yang sebelumnya, payment status yang sebelumnya in payment menjadi paid atau sudah terbayar. Nah, saat kita buka akan tertulis paid seperti ini. Yang sebelumnya in payment sudah menjadi paid. Nah,
Ini berarti untuk pembayaran dari Gemini Furniture ini sudah lunas. Baik, nah di sini kita sudah mendapatkan balasan dari Ken bahwa dokumen tersebut sudah direkonsil. Kita balas dulu. Nah, untuk transaksi yang selanjutnya, kita ke bagian accounting. Setelah itu, kita masuk ke customer invoice. Nah, dan kita pilih dokumen yang tadi yang Patia Paid. Nah, karena ini sudah ada transaksi selanjutnya, maka kita langsung ke register payment. Kita pilih cash dan kita akan menerima pembayaran yang setengahnya. Setelah itu kita klik payment. Nah, maka untuk dokumennya akan berstatus in payment, yaitu sudah lunas. Lalu kita print invoice. Kita kirim pesan kepada Ken. Nah, di sini kita akan mengirimkan pesan kepada Ken. Nah, saat ini tugas sebagai staf AR telah selesai dan akan dilanjut oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Heran Tunggu Bolon, CP 148. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari skenario accounting. Saya berperan sebagai manajer accounting. Di sini saya akan membuat dari Read General Ledger dan Trial Balance Report. Pertama-tama, apa sih Read General Ledger itu? Read General Ledger juga sering disebut dengan buku besar, yang merupakan setiap catatan keuangan perusahaan, di mana transaksi-transaksi keuangan perusahaan untuk memberikan entry yang kuat, yang akurat untuk laporan keuangan. Baik, kita akan membuat tutorial cara untuk Read General Ledger. Pertama, klik Home menu, kemudian pilih yang accounting. Setelah kita di dashboard accounting, kemudian pilih yang reporting, kemudian general ledger. Baik, di sini kita akan memilih
target moves-nya all entries, sort by-nya that, display account-nya which balance zero, baru start date-nya yang 10 Oktober tanggal 1 2023 dan end date-nya ini. Kemudian kita klik yang PDF. Untuk melihat secara langsung di Odoo-nya bisa juga klik yang view. Kemudian ini tampilannya. Kita lihat, bisa buka satu-satu. Itu untuk di sini ada debit dan kredit dan balance-nya. Di sini yang bank ada beberapa akun, yaitu bank supplement akunnya dia di sini ada kredit dan debit dan kreditnya dan trial balance-nya. Kemudian ada bank, kemudian ada akun receivable, dimana ending balance-nya itu sama dengan debit dan di bagian balance. Kemudian ada trade receivable, ini bisa kita lihat sama debit balance. Kemudian ada purchase, kemudian ada paid sales, kemudian ada sales. Di sini kita lihat sudah ending balance-nya udah sama, itu sebanyak 124.500 dan di balance-nya sendiri sebanyak minus dari 124.500. Baik, kemudian selanjutnya kita akan membuat trial balance. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang trial balance. Trial balance atau yang sering disebut dengan neraca. Neraca merupakan untuk memeriksa yang tercatat dalam buku besar apakah sudah seimbang di neraca. Baik, sini akan melakukan tutorialnya. Pertama, kita kembali ke accounting, kemudian reporting trial balance. Baik, ini nomor tampilannya awalnya. Kemudian kita pilih start date-nya, yaitu di bulan Oktober tanggal 1 dan end-nya Oktober di tanggal 31. Bentuk target move-nya posted only, display account-nya which balance zero. Kemudian kita bisa untuk ngeprintnya berupa PDF, namun kita juga bisa melihat dia dalam bentuk pada Odoo tersebut. Kita klik untuk melihat di Odoo. Di sini ada trial balance-nya, ada tanggalnya dan ending balance-nya. Di sini ada akun-akunnya, itu bank supplement account, bisa diklik. View general ledger. Di sini ada di view general ledger-nya, di bagian bank supplement account-nya itu di 9.944,87. Nah, di sini dia ini balance-nya
9.000 minus 9.944,87 dan bank. Kemudian kita klik yang tanda panah bawah ini dan kita view general ledger. Di sini kita lihat di bagian banknya tadi yaitu sebanyak 9.944,87. Kita lihat di sini di bagian bank, di bagian balance sama dengan 9.900. Oke. Account receivable, view general ledger-nya, akun receivable yaitu 195.000. Kita lihat di bagian balance-nya sudah sama, yaitu 138.195, dan seterusnya kita lihat di bagian cost of goods sold-nya, yaitu sebanyak ending balance-nya yaitu 571,10. Kemudian kita lihat di bagian cost of goods sold-nya, di balance-nya 30 rupiah. Kita lihat di view general ledger-nya apakah sama atau dia beda. Nah, di sini balance-nya sebanyak 30 rupiah. Jika sudah sama semua, itu sudah benar. Sekian dari penjelasan dari saya. Baik, jadi sekarang karena kita sudah menerima rekonsili untuk dokumen sebelumnya, kita akan melakukan rekonsili untuk dokumen yang satu lagi ini. Nah, ini dia dokumennya yang tadi kita lakukan. Jadi kita akan ke accounting, lalu kita akan ke cash. Yang ketiga ini, lalu kita akan transaksi, lalu akan melakukan create, sama labelnya kita pakai yang ini. Jadi kita copy paste aja. Dan untuk partner ya, nah ini Gemini Furniture, ini Gemini Furniture. Untuk amount-nya itu ini pay tahun ini berubah 1,942.500. Untuk foreign country berubah IDR, dan ini berubah ini. Ya, seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan melakukan save. Nah, nanti sudah muncul. Lalu kita klik kita klik ini. Nah, terus kita hapus saja, nggak perlu. Lalu kita ke reconcile. Kita klik yang PSCH ini. Nah, kita klik sekali aja ya. Lalu kita validate. Nah, kita sudah validate yang kedua.
Lalu kita ke discuss. Nah, lalu kita bisa cek saya sudah melakukan rekonsili kedua. Bisa dicek komennya. Ya, lalu akan kembali ke Ulfa. Baik, jadi sekarang kita bisa lihat chat bahwa tugas kita disuruh tolong untuk membuatkan rekonsiliasi pada dokumen tersebut. Nah, setelah kita download, kita lihat dokumennya. Nah, ini dokumennya. Lalu kita ke menu dashboard. Lalu kita ke accounting. Setelah itu, kita bisa pilih yang cash. Kita klik yang tanda 3 ini, terus kita klik transaksi. Setelah itu, kita bisa buat baru, kita create. Tanggalnya kita biarin aja. Nah, buat labelnya, kita bisa sesuai dengan data yang sudah kita download tadi nih. Nah, jadi kita bisa langsung aja copy paste ini. Nah, untuk partnernya, kita bisa sesuai data ini nih. Gemini Furniture berarti. Nah, untuk currency-nya kita pakai IDR rupiah. Nah, untuk amount-nya bisa kita lihat ini sebesar 1.942.500. Di money currency-nya tetap sama karena ini dari awal juga rupiah. Nah, lalu kita save. Nah, kalau udah di save, kalau seperti ini muncul di sini. Nah, kalau kita klik bakal muncul di sini. Ini kan ada hal-hal lainnya nih. Kita bisa hapus-hapus saja yang nggak perlu. Nah, lalu kita tinggal klik yang reconcile. Lalu kita bisa klik yang PCSH1 ini.
Maka akunnya bakal munculnya case, partnernya juga sama, debitnya juga kreditnya bakal sama. 1.942.500, dari sini juga 1.942.500. Nah, jadi kalau ini udah sesuai, rekonsilnya di PCSH. Baik. Tapi kan kita sudah yang reconcile ini, kita klik. Setelah kita klik, kita tinggal validate. Oke, kan sudah. Nah, ini tampilnya bakal berubah jadi reconcile nih. Jadi kita udah bisa chat. Kita beritahu. Kita bisa chat kalau kita sudah reconcile untuk dokumen tersebut. Saya sudah reconcile untuk dokumen tersebut. Silakan dilanjutkan ke transaksi berikutnya. Ya, seperti itu.